Tanyakan kepada dirimu. Kisah Cinta Naira bab 62. Kita tidak akan melakukannya. Naira menatap galak kepada Dev yang berhasil melepas pengait kancing piyama miliknya paling atas. Berusaha menepis tangan lelaki itu, namun tangannya terlalu lemah. Manik mata berwarna coklat gelap milik laki-laki itu terpaku kepada wajah Naira yang tampak menegang hingga membuat sekujur tubuh wanita itu merasakan rasa panas yang merambat di setiap aliran darah dan sekujur tubuhnya hingga menimbulkan ledakan-ledakan kecil yang serasa membuat dirinya terbakar. Aku menginginkanmu. Aku tidak menginginkannya. Sembur Naira. Lalu aku harus melakukannya kepada siapa juga bukan denganmu. Kai. Seru Dev. Mendengar perkataan suaminya, Naira merasa geli. Ya, lakukan saja kepada pengawalmu itu kalau kau mau. Cukup sekali saja kita melakukan itu karena kemarin adalah sebuah kesalahan. Kesalahan tidak untuk diulang. Mendesak tubuh Dev supaya tidak terlalu mendekat. Menahan dengan kedua tangannya. Kesalahan tidak akan dilakukan secara sadar, Naira. Naira bisa merasakan kulit wajahnya memanas saat embusan napas Dev terasa menerpa pipinya. Ia hanya bisa menahan napas saat aroma tubuh maskulin suaminya itu berusaha menggoda dirinya. Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak perlu bertanya atau meminta izin kepadamu. Tangannya kini memainkan kancing selanjutnya. Apa yang aku inginkan harus terpenuhi. Dan, apa yang sudah menjadi milikku, akan terus tetap menjadi milikku. Naira hendak membantah, namun suaranya tertahan saat bibir Dev membenamkan ciuman secara tiba-tiba di sana. Laki-laki itu memagut bibirnya dengan sangat lembut dan perlahan. Dev menghirup napas Naira seolah ia tengah berusaha mengambil semua tenaga wanita itu hingga Naira hanya bisa pasrah dan tak bertenaga untuk melakukan penolakan maupun perlawanan. Tangannya yang semula menjadi benteng untuk menahan tubuh Dev pun kini mengendur secara perlahan. Dev terlalu ahli untuk hal semacam ini. Lidahnya yang lincah menyapu bibir Naira, melumpuhkan wanita itu hingga seolah menghentikan aliran darahnya hingga mengendap di perutnya yang semakin menegang. Naira kesulitan bernapas. Berusaha menjauhkan Dev, tetapi bibir laki-laki itu masih saja terus mendesaknya tanpa ampun. Menyadari Naira nyaris kehabisan napas, Dev sejenak memberi jeda dengan menarik tubuhnya dari Naira. Kau mau membunuhku? Naira kembali menghunuskan tatapan galak. Iya, membunuhmu dengan kenikmatan yang hanya aku saja yang bisa memberikannya. Sambil menyunggingkan salah satu sudut bibirnya dengan tatapan nakal membuat tubuh Naira terasa meremang dibuatnya. Matanya kembali terpaku pada wajah Naira, menelusuri wajah wanita itu hingga berujung pada bibirnya yang terlihat basah karena ulahnya baru saja. Wanita itu hanya diam memasrahkan diri saat Dev berusaha melucuti semua kancing piyama yang ia kenakan. Hingga manik mata itu kini bisa mengeksplore bagaimana keindahan tubuh polos Naira yang sudah membuat dirinya candu. Tatapan mata Dev membuat Naira merasa geli saat melihatnya. Mata Dev kini kembali menemui Naira untuk meminta izin kepada wanita itu, tetapi wanita itu hanya diam saja. Dev menganggap bahwa ia memberikan izin untuk melakukannya. Dan, pergumulan mereka kembali terjadi. Lagi-lagi pikiran Naira mendadak gelap sehingga ia tidak menolak keinginan Dev. Bahkan kali ini tidak ada drama seperti saat malam pertama sebelumnya. Tidak ada yang tersakiti. Tubuh mereka saling menerima, merespon dan menikmati satu sama lain untuk menghabiskan malam yang begitu panjang. Sinar mentari tampak menelusup dari balik tirai tipis berwarna putih yang melapisi jendela kamar. Membuat penghuni yang ada di dalamnya terasa silau karenanya. Mata Naira mengerjap-ngerjap. Kali ini ia menggunakan lengan tangannya untuk menutupi wajahnya agar tidak silau, lalu membuka dengan sempurna kedua matanya. Kali ini ia mendapati Dev masih terlelap di sampingnya. Ya, mungkin dia kelelahan karena semalam melakukan pergumulan panjang yang lebih dari satu kali. Lebih dari satu kali. Ya, laki-laki ini benar-benar tidak membiarkan Naira tidur dengan nyenyak semalam. Ingin menolak pun rasanya Naira tidak bisa seolah tubuhnya ini memang ditakdirkan untuk memuaskan suaminya. Tangan Dev masih mendekap sebagian tubuh Naira seolah tidak ingin melepaskan wanita itu dari dekapannya. Ia perlahan memindahkan tangan Dev yang bertumpu pada dada polosnya hingga dirinya bisa terbebas dari dekapan laki-laki itu dan kini beranjak duduk sambil memeluk selimut untuk menutupi tubuhnya. Ia tercenung. Lagi-lagi meratapi kesalahan yang ia perbuat semalam bersama Dev. Kesalahan. Ya,
Naira menganggapnya sebuah kesalahan. Usapan lembut di bahu Naira membuat tubuh wanita itu tiba-tiba terjingkat karena terkejut. Ia melihat Dev beranjak duduk di sampingnya dengan wajahnya yang masih kusut. "Kenapa kau sudah bangun?" tanya Dev. "Kau mau aku tidur selamanya?" dengus Naira. "Kau kenapa jadi galak seperti itu kepadaku? Kau pantas digalaki." Sambil menutupi dadanya dengan selimut yang nyaris ditarik oleh Dev. Naira memilih hendak meninggalkan tempat tidurnya, tetapi tangan Dev menahannya untuk tetap berada di sana. "Jangan turun dari tempat tidur sebelum aku mengizinkanmu," perintah Dev. "Aku mau mandi." "Aku tidak mengizinkanmu, tetaplah di sini." Menarik tubuh Naira hingga niat wanita itu terurungkan. Naira mendengus sambil membuang tatapan matanya dengan gusar. "Kenapa kau terlihat bingung seperti itu?" Sambil merapikan rambut Naira yang terlihat begitu kusut. "Tidak apa-apa. Terima kasih." Perkataan Dev membuat Naira sedikit menoleh ke arahnya. "Untuk apa?" Dev sesaat diam. "Untuk semalam," katanya setelah beberapa detik setelahnya. Naira kembali menarik pandangannya menjauh dari laki-laki itu. "Tidak perlu berterima kasih. Hubungan kita sebenarnya sudah keterlaluan. Tidak seharusnya kita tidak melakukan ini. Kenapa kau selalu berbicara seperti itu? Tanpa bertanya kau seharusnya sudah tahu." Naira tak mengacuhkannya. Dev memperbaiki posisi duduknya untuk duduk lebih tegap. Ia menangkup rahang Naira dan menghadapkan ke arah wajahnya yang menantangnya dengan tatapan tegas. "Ini yang dinamakan pernikahan sesungguhnya, Naira." Naira tersenyum kecut. "Tidak ada pernikahan sesungguhnya. Kita hanya terpaksa. Tidak ada cinta. Hanya ada nafsu. Aku sungguh menyesal pernah berdamai denganmu." Naira menggerakkan dagunya hingga tangan Dev terempas dari rahangnya. Dev mengamati wajah Naira yang menatap kosong ke sembarang arah. Wanita itu semakin mencengkram selimut yang ada di dekapannya seolah tengah menyalurkan apa yang ia rasakan saat ini. "Apa kau masih mencintai mantan kekasihmu itu hingga kau tidak bisa menerima ini semua?" tanya Dev setelah keheningan terjeda cukup lama di antara mereka. "Naira, apa kau sudah bangun, nak?" Suara Papa Chandra terdengar dari balik pintu kamar yang masih tertutup rapat hingga mengurungkan niat Naira untuk menyahuti pertanyaan Dev. "Ada ayah dan kakakmu Yura kemari, nak?" "Oh, iya, Pa, sebentar." Suara Papa Chandra tidak terdengar lagi setelah Naira menyahut. "Kenapa ayah dan kakak kemari?" gumam Naira dengan begitu heran. "Kau mau kemana?" Dev memegang pergelangan tangan Naira yang nyaris meninggalkan tempat tidur. "Mandi, lalu menemui ayah dan kakakku." "Kau belum menjawab pertanyaanku." Memegang pergelangan tangan Naira. "Apa kau masih mencintai mantan kekasihmu itu hingga kau tidak bisa menerima ini semua?" Dev mengulang pertanyaannya kembali. "Kenapa kau menanyakan itu kepadaku? Seharusnya pertanyaan itu berlaku untukmu, bukan untuk diriku." Tangan Dev seketika perlahan meregang dari pergelengan tangan Naira dan membiarkan wanita itu beranjak turun dan masuk ke dalam kamar mandi dengan raut wajah yang penuh kekecewaan. Selanjutnya, bab 63. Seperti itu menantu. Dia tidak benar-benar menginginkanku. Naira memejamkan matanya sembari menutup pintu kamar mandi dengan menggerakkan salah satu bahunya. Seusai mandi, Naira membalutkan handuk di rambutnya yang basah. Ia keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk piyama di tubuhnya. Dev yang tampak berdiri sambil menyandarkan tubuhnya di depan sana seketika mengejutkan dirinya. Laki-laki itu hanya tampak memakai celana panjang miliknya yang dipakai semalam dan membiarkan tubuhnya telanjang. Sinar matahari yang membias jendela kamar menerpa kulitnya yang berkilat layaknya perunggu. "Kau sedang apa? Mengintipku?" sembur Naira dengan tatapan galaknya. Menggerak-gerakan handuk untuk mengeringkan rambut. "Untuk apa mengintip jika aku bisa melihatnya secara langsung?" Suaranya berusaha menggoda Naira yang tampak tak terpancing dan melintasi dirinya begitu saja. Wanita itu berjalan mendekati tas yang berisi pakaian miliknya yang kemarin belum sempat ia pindahkan ke dalam lemari. Tangannya memilah-milah tumpukan baju yang ada di dalam sana. Satu mini dress ia dapatkan, dan saat berbalik badan ia tak sengaja menabrak tubuh Dev yang ternyata sedari tadi di belakangnya. "Bisakah kau tidak menghalangi jalanku?" sembur Naira. Dev hanya diam saja. Saat ini ia ingin mengutarakan apa yang ingin ia katakan, tetapi rasanya sulit untuk menyusun perkataan.
Naira memunggungi Dev dan mengenakan mini dress yang ia ambil dari dalam tas tadi. Lalu, ia menyisir rambutnya yang setengah basah, sementara Dev sejak dari tadi memperhatikannya dari belakang. Naira nampak masa bodoh dengan laki-laki itu. Naira memilih segera meninggalkan kamarnya untuk menemui kakak dan juga ayahnya yang, mungkin sejak dari tadi sudah menunggunya di luar sana. Namun, saat langkahnya nyaris mencapai pintu kamar, Dev lagi-lagi menghalanginya. Naira. Naira mendecakkan lidahnya. Ada apa? Tanyanya dengan raut wajah yang masih galak. Mata Dev terpaku akan wajah wanita itu selama beberapa saat. Menelan salivanya untuk menyusun sebuah pertanyaan. Lalu, tangannya kini bergerak merengkuh rahang rapuh milik wanita itu dan mengusap dengan lembut pipinya dengan ibu jari. Aku tidak tahu apa yang kita lakukan ini salah atau tidak. Dari sorot mata Naira, Dev bisa melihat kekecewaan yang tenggelam di sana. Tapi aku sekarang sedang belajar menerimamu. Bukannya semua butuh waktu. Suara Naira seolah tercekat di tenggorokannya hingga ia membuat kesulitan untuk berbicara. Kedua tangan Dev kini mempertegas menangkup rahang Naira dan meninggalkan ciuman di bibir wanita itu cukup lama. Temuilah ayahmu, katanya seusai mengakhiri ciuman tersebut. Naira menepis tangan Dev yang masih memegang rahangnya, lalu berlalu pergi meninggalkan laki-laki itu tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia tidak mau terlalu berharap dengan perkataan Dev. Hati siapapun bisa saja berubah. Naira berjalan menuju ke ruang tamu untuk menemui ayah dan juga kakak sulungnya yang kala itu tengah mengobrol dengan Papa Chandra. Ayah. Kakak. Melihat Naira yang berjalan menghampiri, Ayah Wira langsung beranjak berdiri dan menyambut putri bungsunya itu dengan pelukan. Ayah sedang apa di sini? Tanyanya sambil mengulas senyuman. Kenapa memangnya? Tidak boleh. Yura menyahut dengan ketus secara tiba-tiba. Tatapan matanya membuat suasana terasa tidak menyenangkan. Bukan seperti itu, Kak. Aku hanya terkejut saat ayah kemari. Yura memutarkan kedua bola matanya, lalu membuang pandangannya ke sembarang arah. Naira sudah terbiasa dengan sikap angkuh kakaknya, karena memang begitulah sikap Yura maupun Aira jika sedang kesal entah kepada dirinya maupun kepada siapapun. Ayah tadi berniat menjenguk Paman Chandra, tetapi ayah tidak tahu kalau ternyata kau menginap di sini bersama Dev, nak. Sambil memberi usapan di kepala Naira seusai wanita itu mencium punggung telapak tangan ayahnya. Wira, Naira, ayo kalian duduklah. Anak dan ayah itu mengiyakan perintah Chandra untuk duduk di atas sofa saling berdampingan. Bagaimana kabarmu dan Dev, nak? Tanya ayah Wira. Sangat baik, ayah. Kau tenang saja. Aku memastikan putrimu mendapatkan yang terbaik bersama putraku. Aku yang menjamin kebahagiaannya. Naira tersenyum simpul. Ia merasa sama sekali tidak bahagia dengan pernikahan ini. Ia hanya ingin kebebasan, tetapi Dev justru malah mengikatnya dalam hubungan yang seharusnya mereka akhiri. Yura memperhatikan raut wajah Naira yang nampak berbeda dengan ucapan Papa Chandra. Tapi kenapa wajah Naira tidak menunjukkan kalau dirinya bahagia, ya, ayah? Sindir Yura. Tidak. Aku sangat bahagia di sini, bantah Naira. Papa Chandra sangat menyayangiku sama seperti ayah. Seulas senyuman ikhlas menyembur di wajah Naira, hingga membuat Papa Chandra dan ayah Wira tersenyum lega saat mendengarnya. Namun, tidak dengan Yura yang merasa tidak senang saat mendengar itu. Mata Yura terpaku saat melihat Dev berjalan menghampiri seraya merapikan kaus berwarna putih yang baru saja ia balutkan. Kaus itu tampak begitu sesak hingga nyaris tak mampu membendung tubuh lelaki itu. Yura hanya bisa mengutuki adiknya yang beruntung mendapatkan laki-laki setampan dan segagah Dev. Tidak hanya itu. Laki-laki itu juga pewaris tunggal keluarga Bunarya. Dev menghampiri papanya. Ia tidak memberikan sapaan kepada mertua maupun kakak iparnya tersebut. Jangankan menyapa, memandang saja Dev pun sangat enggan. Apa papa sudah sarapan dan minum obat? Tanyanya kepada Papa Chandra. Maaf, Dev dan Naira bangun terlalu siang. Karena, papa sangat tahu, tukasnya sambil terkekeh. Papa juga pernah muda. Sehari pun tidak akan melewatkan malam tanpa mamamu. Dev dan Naira tahu apa yang tengah dibicarakan oleh papanya saat ini. Demi apapun, wajah Naira memerah padam seperti kepiting rebus yang baru saja keluar dari pemanas saat mendengarnya.
Wira pun juga tertawa seperti apa yang dikatakan oleh Papa Chandra ialah hal yang lucu. Namun, tidak dengan Yura yang nampak tak senang saat mendengarnya. Apapun menyangkut Naira, ia sangat tidak menyukainya. Ia hanya menganggap adik bungsunya itu pembawa sial karena di usianya yang masih kecil, ia harus kehilangan sosok seorang ibu hanya karena adiknya itu. Dev melihat wajah Naira yang menegang. Wanita itu sama sekali tidak mau melihat dirinya walaupun itu hanya sekilas. Apa yang Papa bicarakan? Sembur Dev. Kami sibuk memikirkan kesehatan Papa itu sebabnya kami semalam tidak bisa tidur dan bangun kesiangan. Apa Papa sudah sarapan dan minum obat? Dev mengulang kembali pertanyaannya. Papa sudah sarapan tadi, tetapi Papa tidak minum obat dari dokter, karena dari semalam Papa sama sekali tidak merasakan nyeri seperti kemarin lusa. Meskipun tidak merasa nyeri, Papa tetap harus minum dan menghabiskan obat yang diberikan oleh Dr. Felix, tutur Dev. Ayo sekarang kita ke kamar dulu. Dev akan menyiapkan obat untuk Papa. Memegang bahu papanya dan mengajaknya untuk berdiri. Papa Chandra mendesah. Seakan perintah anaknya tidak bisa terbantahkan. Baiklah. Wira, aku tinggal ke kamarku sebentar. Sambil beranjak berdiri. Iya, Chandra. Silakan. Aku tunggu di sini. Ayo, Pa. Dev hendak mengajak papanya untuk masuk ke dalam, tetapi Chandra menahan langkahnya. Hei, kau belum memberi salam kepada ayah mertuamu. Seru Papa Chandra. Beri salam kepada mertuamu dulu. Tidak sopan. Papa sampai lupa tadi. Sorot mata Dev tampak menolak perintah papanya, tetapi Papa Chandra menghunuskan tatapan tajam untuk mendesak putranya itu supaya memberikan salam kepada mertuanya. Dev mendengus. Lalu, ia menghadap kepada ayah Wira dengan sikap angkuhnya yang biasa ia tujukan kepada orang asing. Selamat pagi, Paman Wira. Maaf, saya tidak tahu kedatangan Anda, ujar Dev. Ada sorot mata kekesalan di kedua manik mata Naira. Jelas-jelas dia tahu kedatangan ayah dan kakak dari tadi. Kenapa dia sepertinya sangat tidak menyukai keluargaku, gerutu Naira. Kenapa kau memanggil Paman, Dev? Seru Papa Chandra. Seharusnya kau memanggil ayah juga seperti Naira. Paman Wira saja tidak keberatan, kenapa Papa jadi keberatan? Dev. Bentak Papa Chandra. Aku sama sekali tidak keberatan, Chandra. Mungkin Dev belum terbiasa. Jadi biarkan saja, timpal Wira. Sudahlah, Pa, ayo Papa waktunya minum obat. Sambil memegang bahu papanya dan mengajaknya masuk ke dalam. Chandra sangat tahu bagaimana sifat putranya yang keras kepala dan tidak suka diatur, hingga percuma jika dirinya mendebat atau memaksanya. Seperti itu menantu ayah. Sindir Yura. Yura, bentakan ayah Wira seketika membisukan putri sulungnya tersebut. Ayah, maafkan sikap, Dev, ya. Untuk apa kau minta maaf, Nak? Papa sangat mengenal Dev, jadi kau tidak perlu meminta maaf. Sambil mengusap kepala Naira dan mengulas senyuman di kedua sudut bibirnya. Sebentar, ya, ayah, Naira mau ke dalam. Beranjak berdiri dan berlalu pergi setelah ayah Wira mengizinkan dirinya. Naira berjalan menghampiri Dev yang kala itu terlihat berada di ruang makan sedang menuang air dari pitcher ke dalam gelas. Ya, laki-laki itu sepertinya sedang mengambilkan air minum untuk papanya. Dev. Langkahnya terhenti di samping laki-laki itu. Iya. Menyahut tanpa memandang Naira. Kau kenapa bersikap seperti itu kepada ayahku? Tanya Naira. Dev tak langsung menjawab. Ia masih sibuk menyelesaikan untuk memenuhi gelasnya dengan air putih. Suara benturan terdengar menggema saat Dev meletakkan pitcher yang terbuat dari porselen itu di atas meja kaca. Matanya kini menemui Naira yang menunggu jawaban darinya. Siapapun yang memusuhimu akan menjadi musuhku. Serunya dengan suara mantap. Dia keluargaku bukan musuhku. Sembur Naira. Ia tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh suaminya baru saja. Kau melihatnya sebagai keluarga. Tapi aku melihatnya sebagai musuh. Siapapun yang memusuhimu akan menjadi musuhku juga. Tak terkecuali keluargamu. Sambil mengambil gelas yang sudah dipenuhi olehnya dengan air, lalu berlalu pergi meninggalkan Naira dari sana. Sekalipun wanita itu memanggilnya, Dev tidak memedulikannya. Bersambung.